Selamat berjumpa kembali sahabat masakan Mama Betty Limbong. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Nah, di video kali ini masakan Mama Betty Limbong akan berbagi resep dan cara membuat kue monde susu, kue kering yang rasanya enak banget. Bahan-bahannya sangat ekonomis dan cara membuatnya juga cukup mudah, hanya dengan diaduk tanpa menggunakan mixer. Nah, apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Nonton videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu, 100 gram gula halus, 50 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 125 ml minyak, 80 gram margarin, choco chip secukupnya untuk bahan toppingnya. Lalu untuk balurannya ini aku menggunakan tepung roti yang putih. Ini aku udah tumbuk kasar, bisa juga di blender kalau teman-teman suka halus. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan wadah, lalu kita ayak gula halusnya. Karena gula halus biasa menggumpal seperti ini, jadi harus diayak. Nah, kalau sudah, kita tambahkan margarin. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut aku mengaduk menggunakan whisk sampai margarin dan gulanya itu kelihatan agak lembut. Lalu kita tambahkan minyak, diaduk lagi sampai tercampur rata, teman-teman. Jadi ini tanpa menggunakan mixer ya, tapi teman-teman bisa juga menggunakan mixer. Di mixer menggunakan speed rendah aja. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, selanjutnya kita tambahkan susu bubuk, lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut kita tambahkan tepung maizena, diaduk lagi. Kemudian tambahkan tepung terigu secara bertahap, diaduk lagi. Ini berat jadi aku aduk menggunakan spatula. Nah, agar tercampur rata, aku akan uleni menggunakan tangan agar tekstur adonan juga kita bisa rasakan. Kalau misalnya masih terlalu lembek, kita boleh tambahin terigu teman-teman, atau terlalu keras, kita boleh tambahkan minyak sedikit. Jadi tekstur adonannya ini seperti ini ya, lembut. Nah, kalau udah bisa dipulung seperti ini, itu artinya adonannya udah kalis dan lembut ya teman-teman. Jadi ini nggak keras sama sekali. Dan kalau kita pulung seperti ini, hasilnya halus, mulus, nggak pecah-pecah seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan aku takar menggunakan sendok takar seperti ini. Daripada ditimbang satu-satu, menggunakan sendok takar lebih cepat. Jadi ini aku menggunakan sendok takar yang ukuran kurang lebih 7 gram. Tapi kalau teman-teman nggak punya sendok takar di rumah, bisa juga ditimbang satu-satu, atau nggak punya timbangan, bisa juga dikira-kira ukurannya. Jadi lakukan sampai semua bahan habis. Nah, ini udah selesai adonan yang udah kita takar. Selanjutnya dipadatkan seperti ini. Lalu kita pulung sampai bulat dan halus, permukaannya halus, rata, nggak ada pecah-pecah. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti, diguling-gulingkan seperti ini sampai tepung rotinya melengket.
lalu ditata di loyang. Lakukan hal yang sama sampai semua bahan habis. Nah teman-teman, kalau ini aku tepung rotinya masih ada agak kasar, tapi bukan kasar banget. Ini aku udah tumbuk tapi nggak sampai halus. Nah teman-teman, kalau suka halus bisa di blender sampai halus, terserah, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau udah ditata di loyang, selanjutnya kita akan tambahkan topping choco chips di atasnya. Ini agak ditekan biar nggak gampang copot. Tapi ini harus hati-hati menekannya agar kuenya tidak retak. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, tampakannya seperti ini. Nah ini aku udah selesai semua. Selanjutnya ini akan kita oven. Ovennya aku udah panasin terlebih dahulu menggunakan api sedang selama 10 menit. Jadi kita langsung masukin kuenya. Aku taruh di rak paling bawah dan di rak tengah, karena ini hanya 2 loyang. Kalau teman-teman mau buat banyak, bisa dikali 2 atau dikali 3 resepnya ya. Nah ini dipanggang kurang lebih 15 menit menggunakan api kecil. Dan setelah 15 menit kita tukar posisi loyang, yang di bawah kita pindahkan ke atas dan yang di atas kita pindahkan ke bawah. Nah ini dipanggang lagi 10 menit atau sampai matang, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini aku panggang kurang lebih 15 menit lagi dan udah matang. Langsung kita keluarkan dari oven dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita keluarkan dari loyang untuk diangin-anginkan sampai dingin. Nah kue ini teman-teman, walaupun bahannya cukup sederhana tapi rasanya enak banget, bikin nagih, renyah, dan lumer di mulut. Dan setelah dingin aku packing ke dalam toples seperti ini. Dapatnya satu toples yang ukuran 500 gram atau setengah kilo. Dan ini masih ada kira-kira setengah toples lagi ya teman-teman. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.